Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul lagi di minggu yang baru. Tentunya kita semua dapat berkumpul hari ini untuk sama-sama beribadah. Yuk adik-adik semuanya, jangan lupa untuk tetap tersenyum, untuk kita menyambut dan memuji nama Tuhan. Yuk sebelum memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Setiap kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama datang beribadah ya Tuhan kepadamu. Biar kiranya Tuhan Engkau memberikan setiap kami sukacita ya Tuhan. Untuk setiap kami bersukacita memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau tutup bungkus ya Tuhan setiap adik-adik yang saat ini di rumah mereka masing-masing. Engkau urapi setiap hati mereka, berikan setiap mereka ya Tuhan roh yang takut akan Engkau, untuk tetap ya Tuhan dapat serius di dalam ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Yuk adik-adik semuanya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kasih Yesus itu yang termanis dan terindah. Temannya di samping kiri kanan kalian bilang, Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik semuanya, kita mau sambut kebenaran firman pada hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang sungguh baik, Engkau yang terbaik ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kami mau menyambut ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu.
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami sudah ya Tuhan bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya ya Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati, telinga sebagai murid, sehingga anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menonton tayangan ini ya Tuhan, mereka boleh paham, mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Cici yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita sekarang mau dengar akan firman Tuhan. Yuk, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan dan sebelum kita baca ayat firman Tuhan, Cici rindu untuk membagikan satu slide video. Silakan adik-adik tonton video ini, kiranya video ini bisa memberkati kita semua. Suatu kali Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kali seharusnya saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali?" Pada zaman Yesus, para imam dan rabi mengajari bahwa seseorang hanya dapat mengampuni 3 kali saja. Jadi Petrus berpikir bahwa dia sangatlah dermawan dengan menyebut angka 7. "Bukan 7 kali," Yesus berkata, "tetapi 70 kali 7. Maksud Yesus adalah agar kita tidak seharusnya menghitung berapa kali kita mengampuni orang lain. Kemudian Yesus menceritakan sebuah kisah untuk menekankan hal ini. Seseorang yang ditunjuk untuk bekerja pada seorang raja mengatur keuangan raja tersebut. Suatu hari, raja tersebut duduk untuk melihat pembukuannya. Dia menemukan bahwa orang ini memiliki utang jutaan banyaknya, jauh lebih banyak daripada yang dapat dibayar oleh orang itu. Raja memerintahkan agar orang itu, istrinya dan anak-anaknya dijual. Dan segala sesuatu yang dimilikinya dijual untuk membayar utangnya. Orang itu berlutut dan memohon untuk mendapatkan belas kasihan dari raja. "Berikan aku waktu," dia memohon. "Saya akan membayar semua utang-utangku." Raja itu mengetahui bahwa orang ini tidak akan mungkin bisa membayar semua utang itu. Tetapi raja itu mengampuni orang itu. Jadi dia membatalkan semua utangnya dan membiarkan hambanya itu pergi. Hamba raja itu sangatlah gembira dengan kelepasannya. Dalam perjalanannya pulang, dia berjumpa dengan seorang hamba yang lainnya, seorang yang berutang padanya. Tetapi utang itu hanya sedikit, kira-kira upah sehari. Hamba raja itu mengangkat kerah leher hamba itu. Dia mulai mendesaknya. "Kembalikan utangmu kepadaku sekarang." Hamba raja itu menuntut. "Sabarlah," kata hamba yang kedua. "Berikanlah aku waktu supaya aku melunasi semua utangku kepadamu." Tetapi hamba raja itu menolaknya. Dia mau memenjarakan hamba itu sampai dia dapat melunasi semua utang-utangnya. Hamba-hamba raja yang lain melihat semua hal tersebut.
mereka segera melaporkannya kepada raja. Raja itu memerintahkan agar hambanya tadi kembali kepadanya. "Engkau hamba yang jahat," raja itu menghardik. "Aku menghapus jutaan utangmu kepadamu. Bukankah seharusnya engkau menunjukkan hal yang sama kepada orang lain? Seseorang yang berhutang sedikit kepadamu, dan raja itu memasukkan hambanya tadi ke dalam penjara. Kita sama seperti hamba raja tadi. Dia berutang lebih banyak daripada yang sanggup dia bayar. Kita tidak pernah menjadi cukup baik. Tetapi sama seperti raja itu mengampuni hambanya, demikian juga Allah telah mengampuni semua dosa kita. Dan sejak Allah mengampuni kita, Allah meminta kita untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya pada yang tadi adik-adik sudah tonton pada hari ini. Hari ini kita membahas tentang pengampunan. Coba katakan kanan kirinya, pengampunan. Pengampunan. Toel yuk mama papanya yang sedang nonton atau kakak adik semuanya, kita toel mereka untuk kita ingat tentang pengampunan Tuhan. Nah, kalau misalnya tadi adik-adik dengar firman Tuhan melalui video, adik-adik bisa melihat ya, di mana ada kisah seorang raja mempunyai seorang hamba yang memiliki hutang yang banyak sekali. Sampai akhirnya raja ini memberikan perintah bahwa engkau harus menjual istri dan anakmu serta semua yang ada di rumahmu. Wow, berarti besarnya gede banget tuh hutangnya, sampai harus disuruh jual semuanya. Tapi adik-adik, kalau misalnya adik-adik tadi perhatikan videonya dengan baik, raja itu akhirnya tidak jadi menagih hutang kepada hamba itu. Karena apa? Karena hamba itu memohon dengan sangat, "Raja, tolong jangan jual, aku gak mau jual istriku, aku gak mau jual anakku, aku gak mau jual semua yang ada di rumahku. Tolong aku Raja, ampuni aku." Nah, karena hamba itu memohon dengan sangat, akhirnya apa yang dilakukan raja? Raja ini memiliki hati yang penuh belas kasihan, sampai akhirnya kalau misalnya tadi teman-teman lihat ya, raja itu akhirnya tidak jadi meminta untuk hamba itu melunasi hutang-hutangnya. Raja itu mengampuni hamba itu. Nah, sekarang kita mulai ke aplikasinya. Adik-adik tentu pernah ya, kalau misalnya adik-adik lagi bermain di sekolahan atau bermain di rumah sama kakak sama adik, tapi suatu saat ada momen-momen adik-adik itu mungkin musuhan sama temen adik-adik atau sama kakak sama adik karena salah paham atau karena berebutan mainan, adik-adik mungkin jadi musuhan. Nah, tapi di sini sekalipun adik-adik mungkin pernah merasa disakiti atau merasa istilahnya adik-adik dijahatin sama orang lain, tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang pengampunan. Nah, adik-adik, di sini ayatnya di Matius 18 ayat 22, di situ dikatakan Yesus berkata kepadanya. Jadi ceritanya di Matius ini Petrus, murid-murid Yesus lagi bertanya sama Yesus sendiri, "Tuhan, berapa kali sih kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami?" Nah, di sini di ayatnya yang kedua dikatakan gini, "Apakah 3 kali? Apakah cukup 5 kali? Apakah sekali aja orang itu jahat kita nggak boleh mengampuni?" Tapi ternyata adik-adik, Yesus itu memberikan jawaban kepada murid-murid dan kepada kita semua hari ini. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Yang artinya adik-adik di sini adalah adik-adik dan Cici harus mengampuni orang
yang bersalah kepada kita tanpa batas. Nah, adik-adik, Cici punya 2 koin nih. Ini ibaratnya 2 koin yang akan menutup mata adik-adik kalau misalnya adik-adik hanya terfokus kepada kesalahan seseorang. Contohnya ya, misalnya adik-adik disakitin sama si Reni. Misalnya adik-adik punya teman ya, namanya Reni. Reni tiba-tiba musuhin adik-adik atau mukul adik-adik. Terus kemudian adik-adik bilang, Reni jahat sama aku benci sama Reni. Akhirnya mata adik-adik mulai tertutup sama kesalahannya si Reni. Terus kemudian selang berapa lama, Reni juga melakukan hal yang salah lagi. Reni mungkin ngatain adik-adik, ih dasar kamu jelek. Terus adik-adik marah. Adik-adik mulai lagi ingat setiap kesalahan Reni. Akhirnya kesalahan Reni menutup mata adik-adik dua-duanya. Sehingga adik-adik melihat Reni itu adalah sosok yang jahat sekali, yang gak perlu diampuni. Tetapi di sini ingat ya, firman Tuhan tadi berkata kita harus mengasihi orang tanpa batas. Jadi sekalipun Reni jahat, adik-adik mulai menaruh semua koin adik-adik yang menutupi mata adik-adik itu untuk adik-adik lepaskan pengampunan. Jadi Reni yang tadinya terlihatnya tuh jahat, adik-adik mulai, Reni nggak jahat kok, karena Reni istilahnya teman aku. Misalnya, Reni mungkin istilahnya cuma iseng mulutnya menyakiti aku, tapi aku mau mengampuni. Nah, kalau adik-adik punya hati yang mau mengampuni, sehingga dalam kehidupan adik-adik tidak hanya melihat kesalahan orang lain melulu, tapi kalau misalnya adik-adik punya hati yang mengampuni, sekalipun mereka salah, tetap adik-adik bisa melihat hal yang baik dalam kehidupan mereka. Karena apa? Ingat, kita ini masih ada di dunia, sama seperti kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik pernah melakukan dosa atau kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Contohnya, hari ini misalnya adik-adik berbohong kepada orang tua, itu menyakiti hati Tuhan enggak? Menyakiti hati Tuhan. Terus kemudian besoknya mungkin adik-adik marah-marah sama mami, sama papi, itu menyakiti hati Tuhan enggak? Menyakiti hati Tuhan. Tapi ingat, Tuhan saja mau mengampuni dosa adik-adik, mau rela mati di atas kayu salib karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini pun juga mengajarkan kita, sama seperti Kristus sudah mengasihi kita, mengampuni kita, tidak ingat-ingat setiap kesalahan kita, adik-adik pun juga harus mau untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada adik-adik. Dan di sini ayat hafalan kita untuk minggu depan itu ada di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan jelas mengajarkan kita untuk kita saling mengampuni. Jadi adik-adik nggak perlu nunggu teman adik-adik duluan yang baikan sama adik-adik. Tapi kalau adik-adik ngerti arti mengampuni, adik-adik yang nyamperin duluan. It's okay kalau misalnya, tapi kan Cici bukan aku yang salah, aku nggak mau nyamperin dulu. It's okay, adik-adik mengalah bukan berarti kalah, tetapi itu artinya adik-adik mengerti arti mengampuni. Jadi sama seperti Bapa di surga sudah mengampuni kita, sudah memberikan kehidupannya kepada kita, kita pun juga mau mengampuni sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan tidak melihat kesalahan orang yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan kami mengampuni. Berikan kami hati ya Tuhan untuk rela mengampuni sesama kami. Mungkin terasa berat Tuhan, mungkin merasa susah, tapi bersama dengan Roh Kudus kami dimampukan. Biarlah ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada hari ini, mungkin ya Tuhan mereka yang sedang bermasalah dengan teman mereka,
Bawa anak-anak-Mu ya Tuhan untuk memiliki hati yang mengampuni. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kami, kami pun juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya ya Tuhan, pengampunan-Mu nyata dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu GBI Persada Indah. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya untuk Miss Resti yang sudah jadi sawan berkat untuk setiap kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk setiap adik-adik yang sudah setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu via live streaming pada hari ini. Dan tentunya Cici kembali mengundang untuk setiap kalian untuk dapat hadir kembali di ibadah sekolah minggu di setiap hari Minggu jam 8 pagi via YouTube channel GBI Persada Indah. Dan tentunya juga adik-adik jangan lupa untuk ikut fellowship setiap hari Kamis itu jam 5:30 sore via Google Meet. Jadi setiap adik-adik yang hari ini menyaksikan ibadah, jangan lupa hari Kamis nanti kita bertemu lagi secara Google Meet. Kita bertemu untuk kita sama-sama bercerita dan kita sama-sama menceritakan firman Tuhan lagi tentunya. Dan yuk adik-adik semuanya, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita nyatakan bahwa Yesus yang terbesar di dalam setiap kehidupan kita. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya serahkan kepada Miss Resti. Mari kita bersatu dalam doa. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang senantiasa setia beribadah ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, pada hari ini kami diajarkan untuk memiliki hati yang senantiasa mengampuni siapapun yang pernah bersalah kepada kami, karena Allah juga sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, mampukan setiap anak-anak Tuhan untuk hari ini ya Tuhan tidak lagi membenci temannya, tidak lagi membenci yang lain ya Bapa. Sekalipun mereka sudah berbuat jahat kepada kami, ajar kami untuk melepaskan setiap pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya ya Bapa, firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Mereka yang akan naik-naikkan kelas ya Bapa, mereka yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, baik mereka yang masuk SD ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dengan kepintaran yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga setiap perhubungan ya Tuhan, kakak adik mereka ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami boleh senantiasa merasakan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan sebentar kami mau ya Tuhan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan, kami terima segala berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan, damai sejahtera dan sukacita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Jangan lupa besok minggu depan kita ketemu lagi di YouTube
Sekolah Minggu GBI Persada Indah. God bless you.